Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima Tuhan kita yang memulai ibadah kita. Layak dipuji disembah, Kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita sama-sama pujian bersama-sama.
layak dipuji dan disembah dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkaulah Raja di atas segalanya Tuhan. Engkau juga yang bertahta di atas kehidupan kami. Kami Tuhan, layakkanlah setiap kami umat-Mu. Dan kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami ingin memuji, kami akan menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kiranya yang datang dengan dalam keadaan sedih Engkau hiburkan, yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kekurangan Engkau cukupkan, dalam kekurangan putus asa Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan. Kami mengundang kuasa roh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Jika ada jemaat-Mu yang tidak bisa hadir bersama kami, Tuhan juga turut menyertai mereka, memberkati mereka, dan hadir di tengah-tengah mereka dimanapun berada. Biarlah di minggu depan mereka boleh hadir kembali ke tempat ini ibadah bersama-sama kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan juga firman Tuhan akan kita berkat. Kiranya Roh Allah saja yang boleh berkuasa bertahta di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Pengakuan iman rasmi. Aku percaya akan disangkat pujian bersama denganmu. Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu nada hidupku yang berdaulat atasku. Berikan pujian dari dalam. Kasih-Mu layan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini Tuhan, kami beribadah datang kepadamu dengan segala kekurangan dan dosa kami. Sebelum kami lebih jauh datang kepada Tuhan, ampuni, kuduskan kami. Sucikan basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah roh Allah menolong kami, supaya mau mengerti
supaya kami dapat mengerti tentang firman Allah untuk hidup kami, sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan berkati, supaya ruangan ini dijauhkan daripada segala orang-orang berjahat, kuasa setan dan kuasa kegelapan. Tuhan tolong basuh oleh kuasa darah yang kudus. Tutup kami semua oleh kuasa darah yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita membuka firman Tuhan. Kita baca dari Yesaya pasal yang ke-55. Hanya ayat yang ke-9. Kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Hanya 2 ayat saja ya. Yesaya pasal 55 Perjanjian Lama ayat yang ke-9. Lalu 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama Yesaya 55 ayat 9 dulu ya. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang-orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini buat anak-anak muda ya. Apa rancanganmu untuk masa depanmu? Kalau bagi kita yang sudah berumur, untuk masa ini, sekarang ini, apa rancanganmu untuk masa depanmu? Kita akan percaya ya, walaupun kayak saya udah umur sekarang hampir 65 tahun, 64 tahun. Tapi saya tidak tahu masa depan saya sampai kapan berakhirnya. Ibu Ros tuh tahu tuh. Ibu Ros nanti akan berumur sampai 95 tahun, ya begitu Bu ya? Anak-anak muda, bagaimana masa mudamu? Apa rancanganmu untuk masa depanmu? Hai kita sekalian, saat ini bagaimana hidup kita dan bagaimana rancanganmu untuk masa depanmu? Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 berkata begini ya. Bersuka rialah hai pemuda dalam kemudahanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutlah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Masa-masa sulit, masa-masa sekarang ini terjadi di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sekarang Presiden Trump itu menang di Amerika sana. Sebetulnya orang ini tidak disukai. Tapi karena selalu gitu ya kan, apa yang namanya tindakannya yang tidak terduga menyebabkan bisa saja gitu ya kan menolong Amerika di tengah-tengah krisisnya, di tengah-tengah kesulitannya. Orang pada berbondong-bondong memilih dia. Karena apa? Ada satu harapan yang diharapkan kemudian. Sama seperti waktu zaman dia pertama kali jadi presiden, itu juga terjadi. Di mana ekonomi susah, sulit dan sebagainya. Tapi dia bisa angkat kemudian
Dia bahkan berani bertentangan dengan Cina yang begitu luar biasa ekonominya, meningkatnya. Sehingga akhirnya Amerika tertolong. Saudara-saudara, masa muda atau masa sekarang, apapun itu, saudara bisa lakukan. Penuhi keinginan hatimu, apa saja. Tapi ingat, firman Tuhan berkata tadi, Tuhan akan bawa kita kepada pengadilan. Di dalam pasal pengkhotbahnya sendiri, pengkhotbah juga pasal 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah mengingatkan bahkan dari masa muda, ingat pencipta, ingat akan Tuhan, ingat akan masa muda, ingat masa ini, bahwa kita tiap hari memerlukan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 ini, bahkan mungkin tidak ada hari-hari tanpa duka dalam hidup kita. Kadangkala apa yang kita tidak inginkan justru terjadi. Bapak Ibu, Pak Pendeta Paran dengan Ibu, tempo hari pernah ke pabrik saya berdoa di sana, mengharapkan dengan doa yang terjadi supaya apa? Penuh berkat Tuhan mengalir, betul? Tapi sampai saat ini dinanti-nanti kapan datangnya gitu. Ada berkat Pak, tapi kecil gitu ya kan, yang datang. Harapannya yang besar belum terjadi. Apakah kemudian kita meninggalkan Tuhan karenanya? Kalau itu Tuhan izinkan terjadi, kalau di dalam hidup kita Tuhan izinkan terjadi kesulitan-kesulitan yang terjadi, pertanyaannya, apa ketinggalkan Tuhan? Apa kita tinggalkan Tuhan? Di dalam kesulitan-kesulitan masa kini, apakah anak-anak muda tidak punya masa depan? Ingat ya, masa muda harus dipakai sedemikian rupa supaya dekat dengan Tuhan. Itu satu-satunya kunci untuk berhasil. Jangan saudara disekolahkan oleh orang tua bersusah payah menyekolahkannya, membesarkan saudara. Tapi begitu saudara sudah lulus, saudara bangga dengan semua itu, bahkan melupakan saudara orang tua. Itu satu hal yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena hidup di perkenan Tuhan sampai dengan hari ini bukan karena kemampuan saudara, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemampuan dari Tuhan semata. Saya selalu berkata bahwa segala sesuatu dalam hidup saya terjadi itu karena Tuhan Yesus sendiri, bukan siapa-siapa. Kalau kita, siapa kita yang bisa melawan semua pemangsa-pemangsa yang siap menerkam kita itu? Nggak ada. Kekuatan apa yang kita mampu? Kita punya Tuhan. Itu sebabnya janganlah saudara menjauhkan diri
dari Tuhan. Seluruh hidup kita harus diisi dengan adanya Tuhan Yesus di dalamnya. Kalau begitu, kalau saya sakit sekarang, apakah Tuhan Yesus tidak ada di dalam kita? Sehingga kita harus tinggalkan Dia. Itu pertanyaan besarnya. Ya, kalau saudara sekarang ini lagi sulit ekonomi, apakah kita harus tinggalkan Dia? Saudara-saudara, banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi di dalam Alkitab. Bukan. Ayub yang begitu rupa hidup saleh di hadapan Tuhan, toh juga diberikan kesengsaraan itu, kesulitan itu. Tapi apakah dia meninggalkan Tuhan? Dan saudara lihat pada akhirnya, selalu ukurannya akhirnya. Itu sebabnya makanya kalau seseorang mau jadi pahlawan, itu setelah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, masih belum. Kenapa? Orang bicara kebaikannya, ya, segala sesuatunya gitu ya kan, itu Tuhan buat. Karena siapa? Karena Tuhan. Bahkan saudara-saudara, kalau ada kebanggaan kita sendiri, ingat, itu tanda-tanda sebentar lagi saudara bisa jatuh. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa jadi batu sandungan. Roma pasal 9 ayat 31 berkata, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Saudara-saudara lihat, bahkan Israel, orang yang dipilih Allah, itu melakukannya bukan karena iman katanya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara punya anak sekarang masih kecil gitu, dibimbing gitu ya kan, ingat, itu bukan karena fisiknya. Karena Tuhan titipkan anak itu kepada saudara, kemudian harus dididik. Percaya kepada Tuhan Yesus dan setiap saat bertumbuh bersama Tuhan. Saudara bisa bekali anak-anak dengan ilmu, semuanya, dengan kekayaan saudara, dengan uang saudara, dengan fasilitas yang ada. Tetapi ingat, didik dia supaya takut akan Tuhan. Segala sesuatunya jangan karena perbuatan, sekali lagi dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Karena iman. Saudara percaya saja, kalau misalnya sekarang dia ada gejolak dalam hidupnya, dalam tubuhnya, percaya saja dengan iman, dia akan Tuhan tolong. Kalau secara lahiriah, apa yang kita lakukan? Wah, contohnya banyak saudara-saudara. Ya, kadang-kadang akal kita ini, kita secara tidak sadar melakukan hal-hal bukan iman, saudara. Karena apa? Akal. Kalau saya susah, apa yang saya buat? Kalau saya sakit, apa yang saya buat? Tidak mendahulukan Tuhan terlebih dahulu dalam hidupnya. Bukan karena iman. Kalau saudara pun pergi ke dokter, itu karena saudara sudah lakukan sesuatu dulu, cari Tuhan. Sehingga akhirnya saudara berkenan. Lalu kemudian Tuhan kasih ingatan itu, pergi ke dokter ini. Itu yang harus dilakukan. Kalau saudara punya anak yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, adakah imanmu mengatakan, pada satu hari saya berdoa,
Tuhan tolong dia. Sehingga dia balik kembali menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini sebuah kesulitan yang luar biasa masa ini. Tantangannya begitu luar biasa. Di sana seakan-akan orang kok berhasil luar biasa ya. Bagaimana dia bisa berhasil? Lalu saudara mulai akalnya timbul. Oh, saya mesti bagaimana gitu. Bukan mencari Tuhannya lebih dahulu. Kalau Tuhan tetapkan kita saat ini seperti ini hidupnya, ya jalani. Tapi kalau Tuhan mau supaya saya menjadi seorang konglomerat, itu tiada yang mustahil. Jalan harus berdasarkan iman. Jadi, saudara-saudara, Roma pasal 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu yang harus terjadi, saudara-saudara. Bukan akal kita, bukan pikiran kita, bukan jalan kita, bukan mulut kita, tetapi semua karena Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahkan ya tidak sadar diri mereka sendiri. Itu kita bisa lihat dari Matius pasal 23 ayat 29 sampai 30. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Saudara-saudara, mengatakan ini para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu seakan-akan mengatakan bahwa ya kebenaran pada hal-hal tersebut. Tapi dikatakan dalam Matius pasal 23 ayat 31, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Saudara, itu yang hikmat dari Allah. Jadi kita jangan berusaha untuk membenarkan diri karena siapa kita? Karena kebenaran itu sendiri ada di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya tiap hari saudara harus gumuli firman Tuhan. Saudara harus yakini firman Tuhan. Ada orang indigo, Pak. Ini sedikit sharing ya. Yang mengatakan bahwa saya ini diguna-guna oleh anak buah sendiri. Makanya begitu nanti misalnya ada calon pekerjaan, udah deket nih, gak dapet. Begitu mau dapat lagi, gak dapet. Kadang-kadang customer itu pergi, gitu ya kan? Gak tahu kenapa gitu ya, karena masalah aja pokoknya gitu. Padahal kita merasa bahwa kita nggak salah. Jadi orang indigo ini bilang, saya doakan dah. Dia bahkan bisa melihat masa lalu termasuk masa depan katanya begitu. Kan kita sering dengar itu ya di dalam YouTube dan sebagainya. Indonesia akan terjadi begini-begini dan sebagainya gitu ya kan. Seorang artis akan nanti mendapat malapetaka begini-begini. Kan kita sering dengar itu kan. Bagaimana menurut pandangan kita orang Kristen? Buat saya, hidup saya, sekalipun iya terjadi itu, karena Tuhan izinkan terjadi. Betul nggak Pak? Tuhan izinkan terjadi. Tapi pertanyaan saya,
Apakah kita beriman kepada orang tersebut atau kita menerima apa yang dia katakan lalu kemudian kita berdoa kepada Tuhan sendiri? Karena Allah sumber dari semuanya. Dia yang mentolong kita, bukan doa orang itu. Kalau saya begitu, Pak, tidak tahu pandangan Pak Farhan sebagai seorang hamba Allah. Pertanyaannya, kalau dia pakai segala sesuatu untuk menjatuhkan saya, pertanyaan saya akan jatuh nggak? Saya percaya Tuhan saya lebih besar. Dia tolong saya. Dia akan memberkati saya. Itu iman di mana saya belum gapai, tapi saya punya iman itu. Amin. Sama halnya dulu saya punya hutang kan, Pak. Saya beriman bahwa Tuhan tolong saya sehingga melunaskan hutang-hutang saya. Begitu. Sekarang udah belum? Saat itu belum. Tapi saya punya iman. Saya punya iman, punya anak. Nanti satu hari akan jadi orang hebat. Bisa nggak? Ya, bisa. Siapa saya? Tinggalnya di Huacung lagi gitu ya kan. Siapa juga tahu tinggal di Huacung bagaimana gitu ya kan. Tapi saya punya iman besar. Boleh nggak? Boleh dong. Hidup kita ditentukan masa ini untuk masa depan. Amin. Mari lawanlah segala hikmat manusia itu. Kita lawan. Kita jalani hidup bersama dengan Tuhan dengan iman kita. Bagi anak-anak muda, saya menulis di sini ya. Come on man. Kenapa engkau harus gagal? Kenapa engkau harus jatuh tertelungkup dulu? Kenapa harus sakit dulu? Ya loh? Banyak kan orang-orang tua kita, gitu ya kan? Dengan hikmat mereka katakan, biarkan mereka jatuh dulu, supaya mereka boleh belajar, ya loh? Dari kegagalannya, dari kejatuhannya. Kan begitu kan orang tua kan? Tapi itu satu prinsip yang salah kalau menurut saya. Pada waktu menyiapkan firman Tuhan ini, saya juga bergumul dengan ini. Dulu saya begitu. Tapi justru itu salah. Kenapa? Anak-anak muda harus jatuh dulu. Kenapa anak-anak muda harus sengsara dulu? Kenapa mereka harus terpuruk dulu? Bukankah kita harus beriman bahwa mereka bertumbuh di masa ini bersama dengan Tuhan dan tidak akan terjadi mereka jatuh? Itu iman. Itu yang harus kita lakukan tiap hari. Kenapa? Saking kita hidupnya di dunia ini, lingkungan kita seperti itu, kita terpengaruh. Kita dididik dari orang tua kita juga seperti itu. Ya loh? Biarin dia. Rasain sakitnya dulu. Baru setelah itu. Karena itu salah besar harusnya. Kenapa harus jatuh dulu? Kenapa harus terpuruk dulu? Imani dia. Imani perjalanan hidup kita. Saudara tahu, orang yang beriman dan tidak beriman itu jauh beda. Langit sama bumi. Saya punya iman bahwa saya akan naik jabatan. Sama orang yang nggak punya itu. Kira-kira cara kerjanya sama nggak? Saya yakin itu berbeda jauh. Kenapa? Karena dengan iman itu, dia bekerja lebih giat lagi. Tapi kalau tidak, apa yang mau dia lakukan? Jalan aja. Seperti biasanya. Datang jam 8, pulang jam 5 sore. Begitu jam 8 tank udah ada di kantor. Begitu jam 5 sore gitu ya kan, itu tank udah pulang. Tapi orang yang beriman punya semangat, saudara.
Dia akan datang lebih dahulu. Misalnya jam 7.30 atau jam 7 bahkan. Lalu kemudian kalau pulang dia 5.30 atau jam 6 gitu ya kan. Dia nggak merasa rugi. Kenapa? Dia punya iman. Dia ingin lakukan itu. Iman dengan perbuatan. Lama-lama kan bos lihat dong, wah ini anak rajin ya, ini orang punya potensi nih. Dengan orang yang tidak tadi, pertanyaan saya, kalau ada nanti satu hari jabatan yang kosong yang harus diisi, itu pimpinan memilih orang yang punya iman tadi atau tidak? Tentu saja dia memilih orang yang kelihatannya rajin tadi itu. Saudara-saudara, bahkan di dalam Yeremia pasal 48 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirimkan kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkannya tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos. Mereka sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel kepercayaan mereka. Di dalam Yeremia pasal 48 ayat 16-nya dikatakan, bencana Moab sudah hampir datang, malapetakannya akan sangat segera sampai. Saudara-saudara, jangan saudara merasa bahwa hidup ini gitu ya kan standar. Ya, seperti ini, Tuhan sudah berkati saya, puji Tuhan, ya. Saudara nggak pernah tahu keadaan. Apalagi kalau Tuhan udah kasih kesempatan kepada kita hidup enak, tenang, begitu ya kan, diberkati, maju terus gitu ya kan. Ingat, kita mesti ingat, saudara tahu Hizkia ya? Hizkia itu bahkan karena doanya Tuhan perpanjang umurnya sampai 15 tahun, betul? Apa yang terjadi kemudian? Dia melupakan Tuhan. Tuhan sudah kasih kesempatan, tetapi disia-siakan. Janganlah saudara-saudara, kalau Tuhan sudah beri kita luar biasa, ingat, pertahankan itu. Jangan kemudian terpuruk, jatuh lagi dalam dosa. Jadi, apa yang kita mau lakukan? Hidup senang dari masa ini, lalu binasa, kejatuhan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kebinasaan. Itu yang terjadi. Apakah itu yang saudara inginkan? Bagaimana anak-anak muda? Apa yang saudara inginkan masa-masa akan datang? Ingat, hiduplah dalam firman-Nya. Berimanlah setiap saat tanpa berhenti beriman kepada Tuhan. Itulah jaminan masa depan kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Bapa, di kesempatan ini kami mengaku
kami seringkali jatuh dan jatuh lagi, hidup dalam dosa kami. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa kami adalah orang-orang yang durhaka, yang kadangkala melupakan Tuhan kami, yang tidak bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah manusia yang berdosa. Saat mana mendengar firman Tuhan ini, Tuhan perbaharuilah hidup kami. Mulai sekarang ini, kami harus hidup di dalam iman. Di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahkan kesengsaraan, penderitaan, sakit, penyakit, tidak menghalangi semua itu untuk kami beriman kepada Tuhan, untuk maju di masa depan, untuk menang di masa depan. Kami bersyukur Tuhan, karena dengan imanlah kami dapat melangkah maju. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang hadir, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Beri pertolongan kepada kami semuanya. Berkat Allah turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap pelayanan di gereja Epifania ini. Tuhan berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Paren Sakiu. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, bahkan memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Segala pelayanannya boleh Tuhan perkenankan berupa dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga boleh memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sekaliannya. Biarlah berkat Allah terus mengalir kepada kami, karena kami beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidup kami ini. Biarlah kami boleh berkomitmen untuk terus memegang teguh firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berkati supaya semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, sebelum saya pimpin doa, Bapak Ibu sidang jemaat, kita mau berdoa secara khusus untuk Pak Mustafa dengan keluarga. Kita bersyukur karena beliau bersama dengan Ibu boleh menjadi contoh di dalam kehidupan perjalanan yang ada. Dari sewa pabrik menjadi punya gedung, punya pabriknya. Dari kendala yang sulit dulu dalam hal melunasi apa yang ada, akhirnya bisa terlunasi. Dari orang yang biasa menjadi seorang pengusaha. Dan saat ini dia mengalami, atau Pak Mustafa mengalami situasi seperti itu. Yaitu ada orang yang bilang sesuatu hal yang menghalangi berkat Tuhan. Tapi beliau tetap beriman kepada Tuhan, bukan ditentukan oleh seseorang. Kita berdoa, kita berharap pertolongan Tuhan selalu nyata dalam usaha Pak Mustafa. Yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Ratmi yang sama-sama kita ketahui keadaannya dan seperti apa perjalanannya bersama dengan Naldo ke depan setelah Pak Apris dipanggil Tuhan. Biar Tuhan terus menguatkan, menghiburkan. Tuhan juga ada dalam kehidupan Ibu Ratmi dan Naldo. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Untuk kedua pokok doa ini kita doakan bersama-sama sidang jemaat. Nanti saya akan pimpin dalam doa penutup. Mari setiap sidang jemaat membuka suara bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk Pak Mustafa dengan ibu dan keluarga yang selalu menjadi contoh bagi kami dalam menjalani kehidupan. Dulu mereka bukan siapa-siapa sebagaimana pengakuan hamba-Mu ini, tapi karena imannya kepada Tuhan dalam kehidupan sebagai karyawan akhirnya menjadi yang punya usaha. Dari nyewa pabrik ia boleh membangun sebuah pabrik. Dari yang sulit dengan melunasi hutang-hutang yang ada itu pun dari Tuhan. Dan saat ini beliau juga katanya terhalang berkatnya karena ada orang-orang tertentu. Tapi kami percaya imannya lah yang akan membawa berkemenangan. Karenanya akan menolak di dalam nama Yesus untuk hal-hal yang tidak baik itu. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan imannya Pak Mustafa dan ibu dan keluarga bahwa mereka akan menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kirim berkat-Mu untuk keluarga Pak Mustafa. Demikian juga untuk Ibu Ratmi dan Naldo Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan Naldo dan Ibu Ratmi. Sepeninggal Pak Apris, Tuhan hadir. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga. Tuhan juga akan membuat masa depan mereka masa depan yang baik. Biarlah rancangan Tuhan mereka mengerti dan mereka hidup di dalam rancangan itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih penghiburan dari Tuhan selalu ada atas Ibu Ratmi dan Naldo. Dalam nama Yesus. Yang masih berdoa silahkan lanjutkan doanya. Saya akan pimpin dalam doa untuk doa penutup. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah. Dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Bukan tidak penting pemikiran langkah-langkah manusia. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kami beriman penuh kepada Tuhan. Sebelum kami melangkah, sebelum kami bertindak. Dan biarlah kami juga terus memiliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kami ada di dalam rancangan daripada Tuhan.
Karena itu yang terbaik yang ada, yang Tuhan buat dalam kehidupan ini. Sekalipun keadaan tidak menentu, keadaan buat banyak orang susah, ada dalam penderitaan, kesengsaraan. Namun bagi kami yang percaya kepada Tuhan, kami memiliki daya tahan, kami memiliki kekuatan, kami memiliki damai sejahtera, dan akhirnya kami boleh berkemenangan dalam kehidupan ini. Biarlah setiap kami, anak-anak muda terutama, juga boleh bergantung penuh kepada Tuhan, mempertaruhkan kehidupan mereka di dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, sehingga kami boleh melihat nantinya anak-anak remaja pemuda di tempat ini, bahkan kami orang tua, boleh melihat bagaimana perkara-perkara besar yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan kami. Kami sangat meyakini itu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Dan kami akan melihat bagaimana kesaksian ke depan Tuhan membela, Tuhan campur tangan atas kehidupan hamba-Mu dan keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan tertumpah, tercurah atasnya, bukan atas yang lain-lain Tuhan. Karena hamba-Mu sudah bersaksi, beliau percaya penuh hanya kepada Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ratmi sekali lagi. Kami percayakan keluarga ini sepenuhnya bersama dengan Naldo ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Yang terbaik, yang terindah, yang Tuhan akan kerjakan atasnya. Karenanya biarlah Ibu Ratmi dan Naldo tetap beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Mesin yang saat ini sedang berduka, di mana orang tuanya di Jawa yang didampinginya selama masa sakit tadi pagi dipanggil Tuhan. Sekalipun tidak seiman, sekalipun tidak percaya kepada Tuhan, biarlah kesaksian Ibu Mesin dengan saudara-saudaranya dan orang-orang di kampungnya, di mana beliau mendampingi mamanya selama sakit, bolehlah menjadi kesaksian yang baik. Nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Ibu Mesin kuat, Ibu Mesin sabar. Demikian juga dengan saudara-saudaranya yang lain. Biarlah segala urusan pemakaman di Jawa sana berlangsung dengan baik. Ibu Mesin kembali ke Jakarta berkumpul dengan suami dan anak-anak, dan bahkan kembali beribadah dengan kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Liana sebagai anak tertua dari saudara-saudaranya, di mana 5 tahun yang lalu omanya, mamanya yang adalah jemaat Tuhan di tempat ini, kemudian 5 bulan kemudian mamanya sendiri juga dipanggil oleh Tuhan. Tidak mudah bagi Liana dan saudara-saudaranya menjalani hari-hari yang ada. Tapi bersyukur kepada Tuhan, boleh melewati masa-masa yang sulit dan bisa menjalani hari-hari yang ada. Karenanya sebagai ucapan syukurnya hari ini, Liana menjamu kami dengan makanan. Tuhan yang mengganti berlipat kali ganda, Tuhan yang menguduskannya. Kami juga berdoa bersyukur untuk Widwina, ponakan dari Ibu Lisa, yang seharusnya tidak punya pengharapan, yang seharusnya tidak mungkin bisa sarjana, karena kedatangannya ke Pulau Jawa ini diperdaya, diperalat oleh orang-orang tertentu atas nama gereja, atas nama pelayanan. Bersyukur karena Pak Matius dan Ibu Lisa dipakai oleh Tuhan, menampung ponakannya ini, dan akhirnya boleh kuliah dan menyelesaikan kuliahnya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi contoh juga bagi yang lain di dalam menjalani hari-hari yang ada. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak akan mungkin yang terbaik yang terjadi. Kami berdoa khususnya untuk kami semua, keluarga lepas keluarga, di dalam menjalani hari-hari yang ada. Sekali lagi kami beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Yang bekerja, biarlah terus bekerja.
Segala usaha pekerjaan yang ada diberkati, membawa kebaikan. Dan berdoa untuk remaja pemuda, biarlah mereka punya mimpi yang indah, punya cita-cita yang baik. Mereka fokus Tuhan, sekalipun banyak kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan. Tapi ada Yesus yang memberi kekuatan. Ada Yesus yang akan membukakan jalan. Biarlah mereka menaruh mimpi yang besar, cita-cita yang besar, supaya menjadi kesaksian di kemudian hari betapa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan menjadi orang-orang hebat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Demikian juga remaja pemuda yang lainnya yang tidak ada di gereja ini. Biarlah berpacu dengan waktu bahwa kami adalah saksinya Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami tekanan, jemaat Tuhan yang mengalami pencobaan, Tuhan tolong dengar segala seru doa mereka. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Biarlah mereka kuat, biarlah mereka menemukan jalan keluar. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih, kami berdoa untuk persiapan Natal. Biarlah setiap panitia boleh bekerja sama, boleh bahu-membahu dan saling mendoakan. Biarlah acara ibadah dan perayaan Natal di tanggal 21 Desember yang akan datang berjalan dengan baik. Kami terus berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan tolong lingkungan di mana kami tinggal dijaga, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari penggusuran, dijauhkan dari paham-paham radikalisme, dijauhkan dari peredaran narkoba. Dan lebih daripada itu, kami mohon, ingatkan setiap kami bahwa kami ini adalah saksinya Tuhan. Kami ini adalah muridnya Tuhan. Kami harus berbeda dengan lingkungan yang ada. Bahkan kami rindu dipakai Tuhan. Melalui kami, lingkungan kami, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai jemaatmu, pakai kami di tempat ini. Ada jiwa-jiwa baru yang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pimpin dan berkati gereja Tuhan dan masa depan gereja Tuhan di tempat ini. Inilah doa kami, segala hormat, segala kepujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Dengan sikap doa kita arahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.